Perkenalkan, nama saya Suaibatin Nuraihan dengan NIM 2023-11196 dari kelas Sistem Kontrol Adaptif kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu, yaitu pengendalian kecepatan motor DC dengan MRAC. Nah, sebelum masuk ke kasusnya, di sini saya akan menjelaskan konsep dasarnya, di mana MRAC merupakan salah satu bentuk sistem kontrol adaptif yang bekerja dengan cara menyesuaikan parameter pengendali secara otomatis agar respon sistem yang dikendalikan atau plan mengikuti respon dari model acuan atau referensi model yang telah ditentukan. Nah, konsep utamanya adalah membandingkan output sistem sebenarnya atau Y dengan output dari model acuan tersebut. Nah, ini struktur dasar MRAC yang ada 4, di mana yang pertama itu ada plan atau proses sebenarnya, di mana sistem yang dikendalikan dan memiliki parameter yang mungkin tidak diketahui atau berubah-ubah. Kemudian ada model referensi, di mana sistem ideal yang memiliki karakteristik respon yang diinginkan. Kemudian ada hukum adaptasi atau adaptive law, di mana mekanisme untuk memperbarui parameter controller dasar error. Kemudian ada controller adaptif, di mana pengendalian yang parameternya berubah-ubah mengikuti hukum adaptasi untuk meminimalkan error tersebut. Nah, tujuan MRAC ini ialah tujuannya agar output plan meniru respon model referensi secara dinamis. Meskipun terjadi perubahan, parameter plan atau gangguan eksternal metode ini banyak digunakan karena karakteristik sistem tidak pasti atau non-linear atau berubah terhadap waktu. Nah, di sini kita masuk ke kasus penerapan MRAC. Di sini saya mengambil kasus itu pengendalian kecepatan motor DC dengan MRAC. Di mana pada sistem motor DC ini, parameter seperti tekanan armatur dan induktansi dapat berubah akibat perubahan suhu atau beban mekaniknya. Jika digunakan kontrol konvensional, misalnya PID dengan parameter yang tetap, sistem dapat kehilangan kestabilan atau menjadi lambat saat merespon. Kemudian dengan MRAC atau motor DC dikendalikan agar kecepatan aktual mengikuti kecepatan referensi dari model acuannya. Misalnya, model acuan dirancang meski respon cepat tanpa overshoot. Sistem adaptif akan mengubah parameter kontrol seperti gain, proporsional, dan integral secara otomatis berdasarkan error sehingga sistem tetap stabil, akurat, walaupun berubah-ubah. Kemudian ada diagram blok MRAC, di mana di sini model referensi, di mana itu menghasilkan sinyal keluaran acuan yang mempresentasikan respon sistem ideal yang diinginkan. Kemudian ada plan. Plan ini sistem nyata dengan keluaran Y atau yang dikendalikan agar mengikuti referensi, model referensinya. Kemudian yang ketiga, sinyal error dihitung untuk mengetahui perbedaan antara keluaran model dan keluaran plan-nya. Kemudian yang keempat ada hukum adaptasi, di mana menerima sinyal error memperbarui parameter kontrol secara real time untuk meminimalkan error. Kemudian yang kelima, controller adaptif menggunakan parameter yang diperbarui dari hukum adaptasi untuk mengatur input ke plan. Proses ini berulang terus-menerus hingga respon plan menyerupai model-model referensi secara optimal. Nah, kesimpulannya, MRAC merupakan sistem kontrol cerdas yang mampu menyesuaikan parameter pengendalinya secara otomatis agar keluaran sistem nyata mengikuti model referensi yang diinginkan. Dengan adanya mekanisme adaptasi, MRAC dapat menjaga kestabilan dan kinerja sistem meskipun terjadi perubahan pada parameter plan atau adanya gangguan eksternal. Kemudian sistem ini efektif digunakan pada proses yang dinamis dan tidak pasti, seperti pengendalian kecepatan motor DC, karena mampu memberikan respon yang cepat, akurat, adaptif terhadap kondisi yang berubah-ubah. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.